Selamat pagi, salam damai sejahtera, salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil dari kitab Habakuk, pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 19. Sebelum kita membaca, merenungkan dan mempercakapkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia dan anugerah-Mu sampai saat ini. Sebelum kami membaca, merenungkan dan mempercakapkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan tuntunan kepada kami, agar kami diberikan pencerahan, pengertian apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, dan apa yang kami terima yang dari Tuhan melalui firman-Mu. Berkati sertai pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari 3 ayat ini kita mendapatkan satu pengertian yang penting, yaitu iman orang benar yang diuji di dalam segala krisis yang sedang terjadi. Apa yang kita pelajari dari kitab ini, di mana Habakuk berhadapan dengan kondisi ketidakadilan, dan Habakuk berdoa memohon kiranya Tuhan menyatakan keadilannya. Di tengah kesulitan yang dihadapi Habakuk, Habakuk selalu berserah kepada Tuhan, memohon hikmat, bimbingan, arahan, apa yang seharusnya dilakukan dia sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah kesulitan yang sedang dan akan dihadapinya. Ketika Habakuk sudah berdoa, memohon kemurahan Tuhan, dan Tuhan menyatakan apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang semua umat akan alami, yaitu orang-orang Israel akan dibuang ke negeri Babel. Oleh karena apa? Oleh karena ketidaktaatan, oleh karena pemberontakan kepada Tuhan. Tuhan menyatakan itu kepada Habakuk, dan Habakuk berdoa memohon, nyatakanlah keadilan-Mu Tuhan, dan kehendak-Mu lah yang menjadi. Dan Tuhan menyatakan keadilannya. Orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap umat Tuhan akan mengalami penghukuman, dan Tuhan akan membawa kembali orang-orang Israel yang dibuang itu, mereka yang setia kepada Tuhan, orang-orang sisa yang disebut kaum remnant, untuk kembali kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melaksanakan kehendak Tuhan. Di dalam pasal 3 ini, Habakuk berdoa
menyatakan isi hatinya, bagaimana dia bersikap dan menjalani hari-hari ke depan. Ada dua kata yang penting di dalam ayat-ayat terakhir dari kitab Habakuk ini, yaitu kata sekalipun dan kata namun. Kata sekalipun itu menggambarkan kondisi, situasi yang saat itu sedang terjadi dan yang memang akan terjadi, yang bisa terjadi, yaitu kondisi perekonomian, kehidupan yang tidak bisa seperti normal kembali. Mengapa demikian? Karena Tuhan sedang mendidik umat Tuhan. Tuhan sedang menyatakan rancangannya. Tuhan sedang menggenapi kehendaknya. Dan di sini, di dalam situasi yang seperti itu pun, kata sekalipun ini memberikan kepada Habakuk suatu sikap yang benar. Walaupun mungkin orang-orang di sekitarnya mentertawakan dia, menghina, melecehkan, merendahkan, atau membulinya, tetapi dia tetap mengungkapkan kata yang kedua, namun aku akan bersorak-sorai. Kondisi apapun bisa mengalami perubahan. Situasi itu bisa tidak menentu. Sama seperti sekarang. Siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi tahun depan? Sama seperti yang kita tidak pernah bayangkan. Tahun lalu kita dalam kondisi hidup normal, bisa bersundau gurau, tidak perlu mengatur menjaga jarak, tidak perlu menggunakan masker, tidak perlu untuk takut membeli barang tertentu, dan tidak perlu cepat-cepat mencuci tangan setelah memegang barang atau benda atau bersentuhan dengan siapapun. Tetapi situasinya sekarang tuh berbeda. Kita harus menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah, apalagi di tengah-tengah kerumunan. Kita harus rajin mencuci tangan ketika kita memegang sesuatu atau bersentuhan dengan benda atau seseorang yang berbeda, yang bukan bagian dari rumah kita. Atau kita segera mencoba menjaga jarak ketika kita hendak berbicara, menyampaikan pikiran kita. Kita tidak bisa lagi seperti dulu. Inilah kondisinya. Dan inilah situasinya yang sedang terjadi. Dalam kondisi yang tidak normal seperti itu, apakah kita punya sikap hati seperti Habakuk? Yaitu tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkannya. Karena yang penting bukan lagi situasi dan kondisi itu, bukan lagi kenyamanan diri, bukan lagi kenormalan seperti biasanya, tetapi yang penting adalah bagaimana kita berespon, bersikap, yaitu bersorak-sorak. Bukan kita senang dengan penderitaan, dengan kesulitan ini, bukan kita mensyukuri karena ada penderitaan, ada pandemi ini. Jawabannya tidak. Tetapi kita tidak bisa menghindari pandemi ini. Kita tidak bisa menafiskan situasi saat ini. Kita tidak bisa mengatakan aku akan berjalan di tengah keramaian tanpa menggunakan masker. Aku akan menyentuh, bersalaman, bersenda gurau dengan siapa saja tanpa perlu mencuci tangan dengan sabun, tanpa perlu menjaga imun tubuh saya. Tidak seperti itu. Kita tidak bersyukur karena situasi seperti ini. Kita betul-betul
prihatin terhadap situasi seperti ini. Kita harus betul-betul menjaga diri, melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan tertib, dengan baik, agar kita tetap sehat, keluarga kita tetap terjaga, lingkungan kita tetap terkendali, dan bangsa kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kita harus tetap optimis. Tetapi situasi seperti yang saat ini bisa jadi membuat kita putus asa. Bisa jadi membuat kita depresi, stres. Kita tidak bisa lari dari kenyataan. Dalam kondisi seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita ikuti semua yang baik, kita tetap produktif, tetapi sikap hati kita kepada Tuhan, yaitu bersorak-sorak, beria-ria. Karena apa? Hal yang paling penting dan paling utama, yaitu keselamatan hidup kekal, sudah dikaruniakan kepada kita. Apa yang paling penting dan yang paling utama di dalam kehidupan umat manusia? Hidup. Hidup itu penting. Hidup itu berharga. Hidup itu bernilai. Itulah sebabnya kita memperjuangkannya. Kita berjuang untuk mendapatkan segala kebutuhan hidup kita. Tetapi hidup yang sesungguhnya, yang kita bisa nikmati dan yang bisa kita dapatkan itu sampai kekekalan, adalah hidup yang diselamatkan. Oleh karena apa? Dosa kita, kejahatan kita membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita berada dalam penghukuman Tuhan, membuat kita berada di dalam kondisi yang tanpa pengharapan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita beroleh keselamatan yang dari Tuhan, kita punya kemantapan, kita punya keyakinan yang teguh untuk tetap bersorak-sorai di tengah badai, bersorak-sorai di tengah pandemi ini. Bukan menyombongkan diri, bukan berkata kosong atau beralusinasi. Tidak demikian. Kita tetap produktif, tetap kreatif, bekerja sebagaimana adanya, sebisa mungkin. Tetapi hati kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, ini adalah sikap orang benar. Sikap yang imannya diuji. Ketika kita sakit, ketika kita miskin, ketika kita susah, ketika kita sulit, ketika ada problem merongrong hidup kita. Bisakah, mungkinkah hati kita mengatakan di hadapan Tuhan, aku mau bersorak-sorak kepada Tuhan? Mungkinkah di tengah-tengah ketidakbisaan kita ini, kita berkata kepada orang-orang lain, orang-orang yang belum beriman, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, mari, ada keselamatan, ada jaminan kekekalan di dalam Kristus. Itulah sebabnya Habakuk berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia yang membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Di sana jelas, bukan saja Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan membuat kaki kita terus berjalan, terus melangkah, terus menyongsong hari depan yang penuh pengharapan. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, pandanglah pada Tuhan yang telah menyediakan berkat-Nya bagi kita. Di tengah kesulitan seperti ini, mari kita bersama-sama berkata, sekalipun pandemi ini aku harus hadapi, aku harus lewati, tahun-tahun yang sulit ini harus ku jalani sebagaimana sekarang ini. Sekalipun seperti itu, aku akan tetap bersorak-sorai. Hati yang gembira adalah obat.
semangat yang patah adalah keringkan turang. Bagaimana kita mempunyai hati yang penuh dengan semangat, penuh dengan kegembiraan, tetap produktif, kalau kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, bimbinglah kami. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kepada kita bijaksana. Dan kita tetap mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Mengandalkan Tuhan dan terus berharap bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya Tuhan menolong saudara, menolong kita semuanya, memberkati bangsa ini, memberkati masyarakat di mana kita berada, keluarga kita, pekerjaan kita, sekolah kita, perkuliahan kita, bahkan aktivitas kita sehari-hari di rumah, di kantor, di jalan. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, membimbing kami. Berkat-Mu lah yang turun atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.